warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas contoh soal mengenai relasi trigonometri ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan materi dan tidak ketinggalan contoh soal yang akan saya sajikan pada YouTube. Ke contoh soal yang pertama, tentukan nilai dari 2 cos 135 derajat sin 315 derajat ditambah tangan 225 derajat. Jadi di sini 2 cos 135 derajat dikali dengan sin 315 derajat ditambah dengan tangan 225 derajat. Nah, cara mengerjakannya adalah, nah di sini kan 2 kali cos 135. Kita menggunakan relasi, kalian boleh menggunakan 90 derajat ditambah atau 180 dikurang ya. Nah, karena 135 di kuadran 2, maka di sini saya menggunakan 180 derajat dikurangi 45. Kemudian 315 saya menggunakan 360 derajat dikurangi 45. 45 ini berarti dari selisih antara 360 dan 315 ya. Ditambah dengan tangan 180 derajat ditambah 45. 225 kan berarti di kuadran 3. Berarti di sini saya memakai 180 derajat ditambah 45 selisihnya. Kenapa saya menggunakan 180 derajat? Supaya saya tidak merubah perbandingan trigonometrinya. Berarti hasilnya adalah 2, berarti kan cos 180 derajat dikurangi 45 itu adalah cos 45 derajat. Tetapi karena di kuadran 2 maka cosnya bernilai negatif. Kemudian sin 360 derajat dikurangi 45 itu nilainya adalah sin 45. Tapi karena berada di kuadran 4, maka sinnya bernilai negatif. Kemudian tangan 180 derajat ditambah 45, berarti ditambah dengan tangan 45. Tetapi karena dia berada di kuadran 3, 225 di kuadran 3, maka nilai dari tangannya adalah positif. Nah, sekarang kita cari nilainya menggunakan tabel yang sudah kalian buat dan kalian hafal. 2 dikali cos 45 kan negatif setengah akar 2. Sin 45 setengah akar 2. Negatif-negatif. Ditambah dengan 1. Berarti hasilnya adalah 2. Negatif setengah kali negatif setengah 1/4. Akar 2 dikali akar 2, 2 ya. Ditambah 1, maka hasilnya adalah 1, karena ini 2 kali 2, 4, 1/4 dikali 4, 1, ditambah 1, hasilnya adalah 2. Contoh soal yang kedua, diketahui tangan 17 derajat adalah 7/24. Di sini ada nilai pembulatan ya, nilai pembulatan. Tentukan nilai bentuk trigonometri dari cos 17 derajat, sin 73 derajat, negatif sin 17 derajat, dan tangan 73 derajat dikali. Kemudian yang B, kosekan 163 derajat dikali dengan tangan 343 derajat dibagi dengan sekan 280 derajat, 287 derajat. Apa ini? Yang diketahui cuma 17 derajat aja. Tapi yang ditanyakan 73 derajat, 163 derajat, 343 derajat, 280 derajat, bagaimana cara mencarinya? Kita menggunakan bantuan dari sudut berelasi. Jawabannya, karena, pembahasannya ya, karena tangan 17 derajat adalah 7/24, maka di sini kita buat bantuan sebuah segitiga. Tangan itu adalah desa, tandesa, tangan, depan, samping. Depannya 7, sampingnya 24. Maka AC-nya berapa? Kita mencari AC dulu. Kita menggunakan Pythagoras, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sehingga sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Hasilnya adalah 625. Maka AC adalah akar dari 625, yaitu berapa? 25. Oke, jadi kalau kalian mempunyai bentuk seperti ini, jangan bingung, ubah dulu ke dalam segitiga,
berarti perbandingannya adalah tan desa. Berarti kita bisa mencari sin 17 derajat, cos 17 derajat, kosekan, dan sekan. Oke. Karena nilai dari tangan 17 derajat adalah ini, maka kotangan 17 derajat berarti tinggal dibalik ya. 7/24/7. Sin 17 derajat adalah sin demi depan per miring, berarti 7/25. Kebalikan dari sin adalah kosekan, jadi dibalik kosekannya adalah 25/7. Cos 17 derajat adalah sami, samping per miring, berarti 24/25. Kebalikan dari cos adalah sekan, jadi sekan 17 derajat adalah 25/24. Gimana? Gampang kan? Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk jawaban yang pertama, cos 17 derajat dikali dengan sin 73 derajat dikurangi dengan sin 17 derajat dikali dengan tangan 73 derajat. Nah, kita menggunakan relasi. Untuk yang selain 17 derajat, kita menggunakan relasi. Cos 17 derajat kita tulis tetap dulu. Sin 73 derajat karena dia berada di kuadran 1, maka kita menggunakan 90 derajat dikurangi 17 derajat. Coba selisihnya berapa? 17 ya. Dikurangi dengan sin 17 derajat dikali dengan tangan 90 derajat dikurangi 17 derajat. Oke. Sehingga jika kita simpulkan cos 17 derajat, sin karena menggunakan 90 ingat berubah menjadi cos 17 derajat dikurangi sin 17 derajat dan tangannya berubah menjadi kotangan 17 derajat. Oke. Ingat bahwa tadi sudah dicari ya nilai-nilainya, tinggal kalian masukkan ke sini. Cos 17 derajat 24/25. Cos 17 derajat 24/25. Dikurangi dengan sin 17 derajat 7/25. Kotangan 17 derajat adalah 24/7. Tinggal kalian hitung. Nah, di sini yang ini saya kalikan dulu. 24 kali 24, 576. 25 dikali 25 hasilnya adalah 625. Dikurangi, ini bisa hilang ya. Bisa hilang sehingga tinggal 24/25. Kemudian saya samakan penyebut. Di sini saya kalikan 25/25 yang belakang sehingga menjadi 576/625 dikurangi 600/625 sehingga hasilnya adalah negatif 24/625. Oke. Jadi nilai dari cos 17 derajat dikali dengan sin 73 derajat dikurangi sin 17 derajat dikali dengan tangan 73 derajat hasilnya adalah negatif 24/625. Soal yang kedua, mencari nilai dari kosekan 163 derajat dikali dengan tangan 343 derajat dibagi dengan sekan 287 derajat. 163, 343, dan 287 kita cari hubungannya dengan 17 derajat tadi. Nah, 163 itu kan berarti berada di kuadran 2, kita bisa menggunakan 90 derajat ditambah atau 180 derajat dikurangi. Nah, 163 berarti di kuadran 2, di sini saya menggunakan 180 derajat dikurangi 17 derajat. Karena hasilnya adalah 163 kosekan. Kemudian untuk tangannya, di sini saya menggunakan 360 derajat dikurangi 17 derajat karena berada di kuadran 4. Kemudian untuk sekannya, 287 itu berada di kuadran 4 juga. Batasannya kan dia lebih dari 270 ya, berarti sekan 270 derajat ditambah 17 derajat. Kenapa di sini tidak menggunakan 360? Karena kalau 360 dikurangi 17 derajat hasilnya bukan 287. Jadi kita cari yang ada hubungannya. Kemudian kosekan 180 dikurangi 17 derajat dia berada di kuadran 2. Karena berada di kuadran 2 nilai yang positif adalah sin. Sedangkan kosekan itu merupakan kebalikan dari sin.
Jadi sama-sama bernilai positif. Jadi kosekan 17. Kemudian untuk tangan 360 derajat dikurangi 17 atau 343 itu berada di kuadran 4. Karena berada di kuadran 4, maka nilai tangannya negatif tangan 17 derajat. Nah, untuk sekan, karena kita menggunakan 270 berarti berubah ya. Sekan berubah menjadi kosekan 17 derajat. Karena sekan ini merupakan kebalikan dari cos. Secara tidak langsung berarti cos 287 yang berada di kuadran 4 berarti cosnya bernilai positif. Jadi saya menuliskannya kosekan 17 derajat. Oke, masih ingat dengan nilai-nilai ini ya? Kita masukkan kosekan 17 derajat 25/7. Tangan 17 derajat 7/24, berarti negatif 7/24. Kemudian kosekan 17 derajat 25/7. Ini bisa hilang, sehingga hasilnya adalah negatif 25/24 dibagi, ini positif 25/7 sama dengan negatif, karena di sini dibagi berarti dibalik ya, dikali, ini kan di bawah. Per kan artinya bagi, berarti negatif 25/24 dibagi 25/7 sama dengan negatif 25/24 dikali 7/25. Hasilnya adalah negatif 7/24. Oke, nanti silahkan kalian latihan sendiri di rumah ya. Nah, sekarang kita latihan soal. Tentukan nilai dari cos 25, sin 35, sin 55 dibagi dengan kosekan 145 dikali dengan sin 145 dikali dengan cos 155. Berarti ini kalian ubah jika ada hubungannya dengan 25, ada hubungannya dengan 35 tidak, ada hubungannya dengan 55 tidak. Silakan dicoba. Kemudian latihan yang kedua. Jika diketahui cos 46 derajat sama dengan 7/10 nilai pembulatan, tentukan nilai dari sin 134 derajat ditambah dengan cos 316 derajat. Nah, berarti dibuat segitiga dulu, kemudian kalian cari perbandingan trigonometri yang lain, kemudian gunakan sudut berelasinya. Nah, tugas ini silakan kalian upload pada Google Classroom. Seperti biasanya. Jika ada kesulitan, kalian boleh japri WA saya secara pribadi, jangan lupa tuliskan identitas. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.